Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwafil azani Allah wa ikum. Rekan-rekan AC dimanapun berada, kembali lagi bertemu dengan kami di tips dan saran dan juga informasi seputar kehidupan. Kali ini saya akan mengangkat sebuah hal yang memang berkaitan satu sama lain, yaitu tentang bagaimana agama menjadi korelasi dengan kesehatan. Saudara-saudaraku semua yang Allah muliakan, dengan kesehatan dan nikmat sehat, perlu kita pahami dan sadari bahwasanya banyak sekali manusia dalam keadaan tertentu melupakan nikmat sehat ini. Padahal kita mengetahui bahwasanya nikmat sehat itu begitu penting, karena tanpa sehat tidak mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Tanpa sehat kita sulit untuk beribadah, dan tanpa sehat kita tidak bisa kemudian beraktivitas sesuai dengan fitrah, seperti mencari nafkah dan juga menjadi bapak ataupun orang yang mengayomi keluarga di rumah sehari-hari. Bahwasanya orang yang melihat bahwasanya kesehatan itu penting, ini bisa kita lihat ya daripada kehidupan agamanya. Contoh, seseorang yang tidak merokok, seseorang yang tidak meminum minuman keras, pasti dia mendapatkan satu informasi yang berharga daripada agama. Islam melarang kita meminum khamar. Islam melarang kita meracuni diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti rokok dan juga lainnya. Dan Islam juga melarang kita daripada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita menjadi sakit. Tentu hal ini akan sangat-sangat berkorelasi ya atas apa yang dia kerjakan, dia yakini, dan juga kemudian dia jalankan sebagai keseharian dalam kehidupannya ketika dia memahami ilmu daripada agama. Bahwasanya agama itu begitu luas, mengatur dari sisi-sisi mana ya, baik itu sisi-sisi kehidupan pribadi seseorang maupun juga tentang bagaimana dia berlaku dalam hal sosial, berlaku pada hal kenegaraan, berlaku dalam keadaan bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat meski berbeda golongan, meski berbeda agama dan juga berbeda ras. Saudaraku semua, kaidah-kaidah dalam Islam yang mengajarkan kepada kita untuk sehat. Kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita puasa Senin Kamis. Bagaimana Rasulullah mengajarkan puasa-puasa di pertengahan bulan, Yaumul Bid, ya, puasa pada hari-hari tertentu, ya, seperti misalnya sebelum Idul Fitri, sebelum Idul Adha, ya. Kemudian juga ada puasa-puasa yang kategorikan puasa yang sangat bermanfaat bagi tubuh, ya, seperti puasa Daud dan lain sebagainya, yang memang apabila dilihat, apabila kemudian dipelajari dengan seksama, ya, kemudian diriset dengan baik, akan melihat bahwasanya kebaikan-kebaikan dalam anjuran-anjuran agama itu sangat-sangat berkorelasi dengan yang namanya kesehatan. Sebagai contoh, kenapa kita diajarkan Rasulullah untuk tidur menghadap sebelah kanan? Ternyata banyak sekali riset yang menjelaskan kebaikan-kebaikan daripada tidur menghadap sebelah kanan dibanding kita tidur yang dibenci oleh Islam seperti tengkurap, ya, kemudian terlentang, ya, dan lain sebagainya. Ketika kita belajar tentang ilmu, ya, kita lihat ada kaidah-kaidah tentang kesehatan yang kita hari ini sudah melihat manfaatnya. Seperti hijamah, ya, berbekam ini ternyata
sangatlah bermanfaat, ya, bagi kaum muslimin maupun seluruh manusia. Orang yang mengazamkan dirinya dan sering melakukan sunnah ini, yaitu berbekam, ya, maka dia akan mendapatkan kesehatan yang paripurna. Orang yang sering migrain, yang sering vertigo, orang yang mengalami masalah epilepsi, ya, gangguan kejiwaan, gangguan saraf motorik, sensorik, dan lain sebagainya, ini mampu dijawab, ya, dengan terapi bekam. Yang kemudian kita lihat bahwasanya dunia kesehatan hari ini pun melihat, ya, dan juga bisa mengambil hikmah daripada hijamah itu sendiri, ya. Jadi bagaimana mungkin, ya, urusan-urusan yang sangat baik tersebut tidak terlepas daripada hal-hal yang kita sandarkan kepada kesehatan dan lain sebagainya. Orang yang kemudian mengkonsumsi madu, dia mengetahui bahwasanya nutrisi pada madu itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Nutrisi pada madu itu mampu mengembalikan sel-sel yang rusak, bisa melancarkan peredaran darah, kemudian membantu, ya, tubuh untuk regenerasi secara sel, membuat diri kita terpenuhi vitamin-vitamin yang diperlukan. Dan dari madu itu sendiri juga banyak khasiatnya, ya, dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit jika kita tahu dan sesuai dengan dosis yang ditentukan. Ketika orang kemudian melihat, ya, ada kondisi-kondisi yang pada umumnya agak di luar nalar, ya, seperti orang yang tiba-tiba berbicara sendiri, mengamuk dan lain sebagainya. Ada kaidah dalam Islam untuk kita membacakan ruqyah kepada orang-orang tersebut. Dan alhamdulillah dengan izin Allah banyak sekali manfaat yang didapat daripada ruqyah ini sendiri, ya. Dan sejak zaman dahulu orang-orang yang mengalami masalah dengan gangguan jin dan juga masalah-masalah seputar hal-hal yang irasional itu dapat terjawab dan juga tercover dengan metode ruqyah ini. Maka lihatlah saudara-saudaraku, begitu banyak, ya, hal-hal yang dalam agama ini kemudian sangat bermanfaat bagi diri kita secara pribadi maupun lingkungan sekitar kita. Maka lihatlah bagaimana orang-orang yang kemudian mengambil manfaat, mengambil pelajaran daripada agama, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa-apa yang dijanjikan Allah. Ketika Islam melarang untuk tidak marah, maka secara otomatis seseorang tersebut akan terhindar daripada hipertensi. Ketika seseorang dilarang oleh agamanya makan terlalu banyak, maka otomatis dia akan terhindar daripada penyakit-penyakit regeneratif seperti diabetes, asam urat, kolesterol, dan sebagainya. Ketika agama melarang kita memakan daging yang haram, seperti makan daging babi, anjing, dan lain sebagainya, tentu dari segi kesehatan pun ada hal-hal yang bisa kita dapatkan sebagai hikmah. Dan ihwafillah azanillah yakum, tentu sangatlah kita miris ketika melihat banyaknya orang Islam, banyaknya kaum muslimin yang kemudian tidak melihat, ya, bahwasanya kebaikan-kebaikan dalam agama itu sangat berkorelasi dengan kesehatan kita. Maka lihatlah bagaimana perangai orang-orang yang beragama yang baik, ya, dia akan terlihat teduh, terlihat tidak kemudian bersemena-mena kepada seseorang, karena dia tahu ada kaidah-kaidah di mana dia harus menjaga adab. Ada kaidah di mana dia tidak boleh menzalimi seseorang. Ada kaidah di mana dia harus menjaga lisan. Ada kaidah di mana dia harus menjaga sikap.
dan kaidah bagaimana dia mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai orang yang paling pantas kita tiru, yang paling pantas kemudian kita ikuti jalan-jalan, sehingga pesan secara moral, pesan secara spiritual dari agama ini sampai kepada manusia dengan hikmah yang banyak, baik itu dari sisi kesehatan, dari sisi psikologi, dari sisi di mana dia bersosial, interaksi, ya, bermuamalah, bagaimana memperlakukan orang, bagaimana menyikapi hidup dan kehidupan yang kadang tidak menguntungkan, yang kadang juga membuat seseorang menjadi orang yang sangat-sangat merasa merugi, merasa miskin dan lain sebagainya. Dengan agama dia bisa menghadapinya dengan baik, karena agama mengajarkan untuk sabar. Agama mengajarkan dirikanlah sholat dan bersabarlah. Agama mengajarkan berikhtiarlah semampu dan berdoa kepada Allah. Maka saudaraku semua, peran dalam agama sebagai fondasi manusia untuk hidup ternyata mempunyai korelasi yang sangat baik kepada kesehatan. Maka beragamalah dengan baik dan benar, belajarlah untuk memahami dan mempelajari agama ini, dan semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.